Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan pagi ini kita boleh berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di pagi yang indah ini kami boleh kembali menghampirimu. Kami sungguh rindu Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, tolong setiap kami, berikan kami hikmah dan pengertian, dan urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Kami semua siap diberkati dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, pagi ini kita akan kembali bersama-sama belajar dari kitab Pengkhotbah dan kita akan mengambil tema yaitu janji dan komitmen. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang keempat, kita akan baca ayat ini saudara. Demikianlah firman Tuhan. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nah Bapak Ibu, banyak kali kita tidak pernah mengerti apa sebenarnya janji dan apa sebenarnya komitmen. Janji dan komitmen adalah sebuah kata yang sebenarnya berbeda. Tahukah Anda perbedaannya? Janji adalah orang yang mengucapkan sebuah kata-kata, tetapi belum tentu ia ini melakukan atau menepati apa yang ia janjikan. Namun sebaliknya, komitmen adalah orang yang memenuhi setiap janji yang ia ucapkan. Itu sebabnya orang yang berjanji belum tentu ia berkomitmen untuk melakukan janji itu. Tetapi orang yang berkomitmen adalah orang yang sudah dipastikan akan memenuhi apa yang ia janjikan. Nah, banyak kali kita ini mudah berjanji Bapak Ibu. Baik janji kepada anak kita sebagai pimpinan, kita mudah berjanji kepada karyawan kita. Ya, kita sebagai seorang suami mudah berjanji kepada istri kita, atau kita sebagai istri mudah berjanji dengan suami kita, dan sebagainya. Namun berapa banyak kita sebagai orang Kristen, kita ini sudah menepati atau melakukan apa yang kita ucapkan. Itu sebabnya Arthur Gordon berkata demikian, tidak ada yang lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata, dan tidak ada yang lebih sulit daripada untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Nah saudara, ada sebuah kisah yang nyata menarik sekali untuk kita simak pada pagi hari ini. Ada seorang hakim yang akhirnya terpilih dan dia merasa senang. Dan di dalam pidato pertamanya ia berkata demikian. Saya mengucapkan terima kasih kepada 426 orang yang menyatakan untuk mendukung saya. Dan dari 424 orang ini saya mengucapkan terima kasih kepada 316 orang yang katanya sudah mendukung saya. Dan kepada 47 orang yang katanya sudah mendukung saya. Namun saya juga berterima kasih kepada 26 orang yang memang sudah benar-benar mendukung saya. Nah, dari apa yang diucapkan di dalam pidato seorang hakim ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata dari 426 orang yang mereka berjanji untuk mendukung sang hakim, tetapi ternyata hanya 26 orang yang memang benar-benar ia berjanji dan ia melakukan janji itu. Dan inilah yang dikatakan orang yang komitmen. Bayangkan, dari ratusan orang yang berjanji, tapi hanya 26 Bapak Ibu yang berkomitmen untuk melakukan apa yang ia ucapkan. Itu sebabnya mari hari ini kita belajar dari kitab Pengkhotbah. Dikatakan, jika engkau bernasar tetapi engkau tidak melakukan
lakukan apa yang kau katakan. Lebih baik tidak usah bernasar. Itu artinya mari Bapak Ibu hari ini belajar. Jika kita tidak sanggup untuk memenuhi janji itu, dan kita tidak akan menepati apa yang kita janjikan, lebih baik kita tidak usah berjanji. Karena orang yang berkomitmen adalah orang yang memiliki sebuah kebulatan hati, sebuah tekad untuk melakukan apa yang dijanjikannya. Dan sebetulnya ketika kita tidak melakukan apa yang kita ucapkan, maka kita sudah menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin orang percaya kepada kita, sementara kita adalah orang yang tidak bisa dipegang ucapannya, tidak bisa dipegang akan perkataannya. Mari hari ini memasuki tahun yang baru. Saya percaya ada banyak janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Namun mari hari ini kita harus belajar kembali untuk mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita akan benar-benar berkomitmen untuk melakukan apa yang kita ucapkan? Saya berdoa biarlah pagi hari ini kita semakin benar-benar lebih lagi berhati-hati di dalam berjanji. Dan mari jadilah orang yang punya sebuah komitmen untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Dan Tuhan pasti berkenan atas kehidupan kita. Selamat bekerja, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.